Menikahlah, atau kupanggil polisi. Polisi. Panggil polisi. Kenapa tidak memelukku dulu? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya punya niat dengan istriku. Dari mana datangnya orang udik ini? Menghalangi jalanku. Akan kutunjukkan padamu. Siapa bosnya? Siapa bosnya? Jangan berkelahi lagi. Pergi sana. Istri, kau baik-baik saja. Sampah ini, sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Yunqing, kau baik-baik saja. Tidak aman bagimu untuk pulang sendirian. Biar kuantar kau. Aku baik-baik saja, ayo pulang. Yunqing. Apa kau ingat? Kaulah yang menyelamatkanku dulu. Begitulah cara kita bertemu. Dan menikah. Aku ingat, jika bukan karenamu, aku tak akan menerima mas kawin keluarga. Aku juga tak akan mengambil alih perusahaan. Menjadi suamiku yang tinggal serumah. Apa kau merasa dirugikan? Jika kau merasa dirugikan, kau bisa pergi. Kau bisa mencari orang lain. Bagaimana mungkin aku? Aku bersedia. Tetap di sisimu. Yi Yang Er juga menyukaimu. Apa kau tak tergoda? Apa adanya diriku. Jika kau tak membenciku istriku, aku sudah bersyukur. Setidaknya kau sadar diri. Aku tak menyangka pria ini begitu bisa diandalkan dan meyakinkan. Sebelumnya, apa aku terlalu keras padanya? Istriku sedang memegang lenganku. Ini pertama kalinya dia menyentuhku. Siang Peyun. Kingkin. Bahkan bunga terindah pun tak sepersepuluh pun keindahanmu. Singkirkan bunga murahanmu dariku. Istri. Jika kau menginginkannya, akan kubelikan untukmu. Kau sudah gila. Lepaskan. Sakit. Bajingan kau. Hentikan. Nah, aku mengalah padamu tadi. Biar ku katakan yang sebenarnya. Aku sabuk hitam taekwondo. Ayo coba lagi. Dasar tidak berguna, beraninya kau memukul seseorang. Ayah Piglin adalah ketua perusahaan investasi. Kau sanggup menyinggungnya. Ini tak ada gunanya kalian terus bertengkar. Aku akan kembali ke perusahaan. Aku akan mengantarmu. Aku akan mengantarmu. Pergi dariku. Kalau tidak, akan kupukul kau setiap kali aku melihatmu. Kingkin. Ceraikan aku sekarang. Tidak ada gunanya kau tinggal di keluarga ini. Aku tak akan melepaskan anak ini. Yun, tuan muda keluarga Yun. Yunqin. Kau benar-benar payah. Mengendarai ebek rusak. Baru saja keluar. Bukan urusanmu. Ayo pergi. Tunggu dulu. Kau juga akan menghadiri pertemuan keluarga Kan. Sekalian saja ku katakan, aku baru saja menutup kesepakatan besar. Siang ini aku akan menandatangani kontrak. Saat itu terjadi, kau bahkan tidak pantas menyamir sepatuku. Pergi sana. Apa kau tuli? Bukankah ini iparku yang tidak berguna, Yunqin? Menemukan pecundang ini. Kau benar-benar buta. Yun Yu, jangan keterlaluan. Kau menghina istriku tanpa alasan. Ada harganya. Aku menanggung akibatnya. Mengendarai skuter listrik butut, masih menyombongkan diri. Baiklah, aku akan menunggu lanjutkan. Kau tetap di sini. Aku pergi. Halo, selidiki kontrak yang sedang dinegosiasikan Yun Yu. Baik Tuan Hu. Saya juga punya tim manajemen kekayaan. Profesional jika Anda membutuhkannya. Tim manajemen. Baik Tuan Hu. Setiap anggota adalah pakar top di bidangnya masing-masing.
Jika Anda setuju, kami bisa membangunkan Anda. Kerajaan, perdagangan eksklusif, membuatmu lebih kaya lagi. Suruh mereka segera mulai. Bagus. Sepertinya pertunjukan akan segera dimulai. Aku akan bicara belak-belakan, Ketua Sun. Aku punya bantuan untuk diminta. Kau terlalu baik. Sejak terakhir pertemuan kita, kau mengirim istriku sebuah tas. Dia menyukainya. Untuk itu saja, aku pasti akan membantumu. Kudengar, Yun Liu sedang mendiskusikan kemitraan denganmu. Aku ingin mengganggunya. Kakek tidak tahu berapa banyak usaha yang kulakukan bernegosiasi dengan Nihao Group. Setelah puluhan kunjungan, akhirnya aku berhasil. Siang ini, kita akan menandatangani kontrak. Yun Kan, sesepuh keluarga Yun. Xiaoyu. Untuk bisnis keluarga kita, kau sungguh bekerja tanpa lelah. Ya, kakak. Siang ini aku juga bertemu dengan Ketua Sun Hao. Dia memujiku karena masih muda dan menjanjikan. Dia sangat menghargaiku. Bagus. Bagus. Seseorang yang memiliki kekaguman Ketua Sun tak mungkin salah. Xiaoyu, Ya, pertahankan kerja bagusmu. Hotel Bintang Nihao Group menghubungiku. Mungkin tentang penandatanganan kontrak. Halo, Tuan Yun. Kontraknya dibatalkan. Kami Nihao Group tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku akan bertanya lagi. Lupakan saja. Xiaoyu, jika kau pergi ke sana lagi, aku takut kau akan kehilangan kesempatan ini. Kolaborasi ini sangat penting bagi keluarga Yun kita. Ini harus difasilitasi. Apakah ada di antara kalian yang bisa memikul tanggung jawab ini? Aku merekomendasikan Yun Kin. Yun Kin selalu sangat cakap di keluargaku. Aku juga ingin belajar dari kakakku. Apakah itu berhasil? Yun Liu, kau. Kakek, kenapa kau begitu bias? Melempar kekacauan ini kepadaku. Diam. Memberimu kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. The Dan kau film was tidak menghargainya. translated and narrated by Ya, Media. kakek. Halo, siapa ini? Halo, Nona Yun. Jika memungkinkan, mari kita bicarakan tentang kolaborasi Nihao Group. Jadi sadariku tersayang, bahkan tidak bisa melewati pintu Nihao ya. Ya begitulah, bahkan aku tidak bisa menegosiasikan ini. Proyek pasti sulit untukmu, Kap. Kakek, kontraknya sudah ditandatangani. Apa? Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Memang benar. Tak hanya itu. Aku juga mengamankan kontrak iklan tahunan Nihao. 300 miliar selama 3 tahun. Kontraknya ada di sini. Ketua Sun. Hadiah murah hatimu ini sungguh luar biasa. Tuan Ho, bukankah kau juga sama? Kau setuju untuk membiarkan Yun Yang masuk ke Nihao Group kami untuk kerjasama yang mendalam. Aku hanya membalas budi. Namun, ada sesuatu yang tak kupahami. Maafkan keterus-teranganku, tapi dengan kekayaan dan kekuasaanmu, mengapa kau merendahkan dirimu menjadi menantu yang tinggal di keluarga Yun? Karena aku menyukai Yun King. Apa? Token sekte King Yun. Kakek tua ini pasti bercanda. Jangan bicara, cium aku. Astaga. Itu ciuman pertamaku. Suami, apa yang kau lakukan di sini? Akhirnya aku menemukanmu. Hai. Apa kau memakiku sebagai tameng? Kau benar. Itu hadiah terima kasihmu barusan. Itu ciuman pertamaku. Bukankah hadiah terima kasih itu terlalu ringan? Lalu bagaimana kalau menikah denganku? Brengsek. Nah, Wei Dong, tuan muda keluarga Wen.
Jangan kira aku tak tahu. Kau disewa oleh Yi Ying Er untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Pergi. Kau benar. Bayar. Kau sudah mengkhianatiku. Tak kusangka. Kau seberharga ini. Ambil uangnya dan lenyap. Aku di sini. Ku bilang kau menghilang. Apa kau tidak mengerti? Benar. Namaku Xiao Shi. Xiao seperti nama keluarga Xiao. Shi seperti menghilang. Bagaimana kau tahu namaku? Kau mempermainkanku kan? Sopanlah. Orang tuamu tidak memberitahumu. Kau cari gara-gara? Kalau begitu, kuberikan kau hadiah kecil. Ayo pergi. Tidak bisakah kau beritahu saudara Hai? Kau benar-benar bajingan. Tidak, aku tidak. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Ayo kita pergi. Ayo cepat dan cari kamar. Sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan dirimu padaku. Kecuali kau bercerai. Aku tidak setuju. Aku orang yang berprinsip. Aku hanya ingin cepat. Makan, itu saja. Dasar bajingan. Ayo pergi. Akan kutunjukkan sekitar sini. Tuan Muda Wei, apa kau minum alkohol palsu hari ini? Tidak. Aku hanya berpikir kau. Dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Aku merasa kau mirip ibuku yang telah meninggal. Aku perlu ke toilet. Perutku sedikit sakit. Tidak. Perutku juga tiba-tiba sakit. Aku ikut juga. Kal. Ayah jangan. Kakak. Tolong lepaskan aku. Biarkan aku bertanya padamu. Ada apa denganmu dan Yi Ying Er? Bagaimana situasinya? Hanya saja aku menyukainya. Aku ingin mengejarnya, tetapi dia tidak setuju. Jadi kemanapun dia pergi, aku ikuti. Tapi aku tidak menyangka akan menyinggungmu. Bukankah kau punya pacar? Kenapa kau masih main-main? Mei Xiaoqian adalah wanita simpananku. Ini. Dan aku juga punya tunangan. Bajingan. Aku bajingan. Aku bajingan. Tuan, tolong jangan disimpan di hati. Tolong lepaskan aku. Baiklah. Mengingat sikapmu sopan. Aku akan melepaskanmu. Apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu kau. Ini tidak gratis. Apakah ini tidak apa-apa? Mulai sekarang kau adalah kakakku. Apapun yang kau suruh aku lakukan, akan kulakukan. Jangan khawatir, selama kau mematuhiku dan mengikutiku, kau akan mendapatkan bagianmu dari keuntungannya. Mengerti? Mengerti. Halo Bos Huo. Apa instruksimu? Kita ada acara keluarga beberapa hari lagi. Aku ingin istriku bersinar di acara itu. Apa yang harus kulakukan? Mudah. Aku akan memberitahu perusahaan pakaianku. Aku jamin istrimu akan memiliki pakaian termahal dan terindah. Namun, aku perlu tahu ukuran istrimu. Aku akan mengambil ukuran yang tepat. Baiklah. Huai, apa yang kau lakukan? Istri. Ku bilang. Aku hanya ingin mendapatkanmu, membelikanmu beberapa pakaian. Apa kau percaya padaku? Cabul. Apa kau ingin tidur denganku? Istri, aku tidak. Kau ingin tidur denganku itu wajar. Kebutuhan normal pria. Kebutuhan fisiologis. Lagi pula, kita menikah secara sah. Istri. Jika kau bilang begitu, aku bisa menggunakan hak suami. Tak berguna. Apa yang kau pikirkan? Bukankah ini yang kau inginkan? Maksudku adalah, kau tak perlu merasa dirugikan denganku. Jika kau mau, kau bisa keluar dan mencari. The film was Aku tak akan translated menghalangimu. and narrated by M Media.
Dari air yang luas, aku hanya mengambil satu labu untuk diminum. Lagi pula, aku takkan memaksamu. Konsorsium Selatan. Tunggu sebentar, Tuan Wei. Anda tidak boleh menandatangani kontrak ini. Apa maksudmu? Yang disebut Konsorsium Selatan adalah sekelompok penipu. Apa yang kau bicarakan? Ini buktinya. Hai, tunggu. Kau mau kemana? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan di dalam. Aku salah, Kak. Maaf, Kak. Aku salah. Aku salah, Kak. Pergi dari sini. Baiklah. Keluarga Wei, Ketua Dewan. Terima kasih, anak muda. Jika bukan karenamu, keluarga Wei benar-benar tamat. Sama-sama, Ketua Wei. Ini semua istriku. Yan Qing yang memberitahuku. Semua ini berkat dia. Nona Yung, terima kasih, terima kasih. Sama-sama, Ketua Wei. Sudah seharusnya. Nona Yon, terima kasih telah menyelamatkan keluarga Wei kami. Silakan lihat kontrak ini. Pembaruan Wei dan Yun. Periode pembaruan 100 tahun. Kenapa kau bukan dia? Kenapa? Kenapa? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Bukan apa-apa, aku hanya ingin bilang. Aku sangat suka makanan yang kau buat. Istri. Jika kau suka, makanlah lebih banyak. Cobalah. Malam ini, tidur di kamarku. Kenapa? Kau tiba-tiba bersikap sangat baik padaku. The film was Aku hanya merasa, translated and narrated aku by telah mengabaikanmu. Media. Kau merasa telah mengabaikanku. Jadi kau melakukan ini untuk menebusnya. Bukankah ini yang kau inginkan? Tidak. Aku melakukan ini dengan sukarela. Lagi pula, kau juga menyelamatkanku. Aku tidak suka memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Huai, aku serius. Minggir, aku mau keluar. Tuan Hu, aku tahu kau menyelamatkan keluarga Wei kami dan melindungi aset kota Lianzi kami. Hari ini, aku secara khusus meminta putraku. Silakan datang ke sini. Terima kasih secara langsung. Ketua Wen, Anda terlalu baik. Menyelamatkan keluargamu kali ini. Benar-benar di luar tugas. Tapi semuanya sudah ditakdirkan. Saat ini aku punya 400 miliar yang ingin aku investasikan. Tapi aku tidak tahu harus menaruhnya di mana. Aku ingin tahu apakah Tuan Wei tertarik untuk berkolaborasi. 400 miliar diinvestasikan di keluarga Wei kami akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Tuan Hu, Anda sangat murah hati. Kalau begitu, dengan senang hati kita bekerja sama. Senang bekerja sama. Dengan selesainya masalah ini, saatnya untuk mengambil token untuk guruku. Sekte Guang ini dijaga ketat. Jika aku tidak mengintai sebelumnya dan datang saat mereka pergi, akan sangat sulit untuk menemukan token itu. Tapi token ini, sejak sekte kami gagal menyerbu, belum terlihat. Di mana token itu disembunyikan? Astaga. Ternyata ada di sini. Dan belum ditemukan. Siapa di sana? Beraninya kau masuk tanpa izin ke sekte Yao Guangku di malam hari. Dengar. Aku salah belok. Aku akan pergi sekarang. Hei Ren. Kau pikir kau bisa keluar begitu saja setelah memasuki sekte Yao Guangku hidup-hidup? Nenek moyangmu. Aku tidak main-main dengan mudah. Kebetulan sekali. Kau juga di sini.
Nora, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Seekor serangga baru saja lewat. Baguslah. Nonali, istirahatlah. Seperti dugaanku. Kau tidak biasa. Bukankah kau sama saja? Tinggal sendirian di malam hari, di sekte Yao Guang yang semuanya laki-laki. Apa kau tidak takut? Kau cari mati. Apa yang kau lakukan? Tidak banyak. Hanya memberimu sedikit hadiah. Mulai sekarang, saat kau menstruasi, perutmu akan sangat kram. Jika kau tidak ingin terlalu sakit, ingat untuk tidak membocorkan keberadaanku. Dan, sayang ingat aku, ya. Sekte Qingyan memutuskan jari. Sialan kau Wu Hei. Kau ancaman. Bagaimana, Pak Tua? Aku lebih baik darimu kan? Tuhan. Tokennya ada di Sekte Qingyong ada di Xiaohai. Kau melakukannya dengan baik. Aku mendapatkanmu. Apa maksudmu, Pak Tua? Mulai sekarang kau adalah Kepala Sekte Qingyong. Kota Lian ini akan berubah. Tempat ini lumayan. Memiliki semua yang seharusnya dimiliki perusahaan. Semestinya, Tidak hanya di sini. Seluruh gedung ini adalah milikmu. seluruh gedung. Baik, bos. Kami tidak hanya membutuhkan 2 lantai teratas sebagai markas rahasia kami, tetapi juga The film properti was yang tersisa translated sebagai basis and inkubasi narrated teknologi by tinggi kami M-Media. untuk menarik investasi. Sepertinya, wilayah kita semakin besar. Sebagai manajer aset pribadi Anda, saya berkewajiban untuk mengelola aset Anda dan membuat rencana investasi keuangan. Tapi, bos, jika kita ingin memperluas bisnis kita di kota Lianze, kita perlu membangun jaringan, intelijen dan analisis informasi kita sendiri di kota ini. Kita butuh tim untuk bekerja untuk kita. Jangan khawatirkan ini. Aku punya caraku sendiri. Aku akan memberimu kabarnya nanti. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Akhir-akhir ini, hadiah apa yang kau inginkan? Bos, Tunggu. Aku sudah menikah. Pikirkan. Hadiah apa yang kau inginkan? Dan beritahu aku. ya, Halo. Huahai, sesuatu terjadi di rumah. Banku meletus di jalan tol. Cepat kemari. Baiklah. Kenapa mobil ini rusak? Kenapa kau begitu terlambat? Aku butuh waktu lama untuk menyewa mobil. Kinkin, di mana kau? Kakek, mobilku mogok. Aku terdampar di jalan. Huahai mengantarku ke bandara sekarang. Dasar tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menjemput seseorang. Kembalilah segera. Xiaoyu sudah menjemput orangnya. Jika bukan, karena Xiaoyu, plane itu akan kembali ke negaranya dengan marah dan menolak untuk bekerja sama dengan kita. Sialan, Yunyu lagi. Sayang, jangan marah. Aku akan mengantarmu ke sana dulu. Bukan begitu, karena kau tak berguna. Kau tak bisa membantu apapun. Jika kau menyewa mobil lebih cepat, apa hubungannya dengan Yunyu? Sayang, aku akan mengantarmu ke sana dulu. Periksa. Periksa apakah Yunyu punya rencana baru-baru ini terhadap Yunkin. Contohnya, menyobek dan istriku. Apakah negosiasinya berhasil? Tidak. Dan Andri juga ingin menjual paten ini, membuat mereka berinvestasi pada perusahaan sejenis. Orang asing ini benar-benar sangat sulit dihadapi. Halo, Bos, kami menemukan sesuatu. Tak berguna. Kalian semua adalah sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Dengan perkembangan yang begitu hebat, kesempatan tepat di depan kita. Kesempatan dalam genggaman kita. Dan kalian semua tidak bisa menyelesaikannya. Apa gunanya kalian? Kakak. Ini bukan sepenuhnya salah kita. Harga yang diminta Andre terlalu tinggi. 15 miliar biaya transfer, tidak kurang sepeser pun. Keluarga kita bahkan dengan semua upaya kita, hanya bernilai 12 miliar. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Lalu, itu semua salah Yunkin. Dia pasti tidak mematuhi jadwal, dan membuatnya marah.
Dia pikir kita tidak tepat waktu, jadi dia lebih suka memberikan patan itu kepada orang lain daripada membiarkan keluarga kita memilikinya. Dasar tak berguna. Baru saja menegosiasikan dua kesepakatan, dan kau pikir kau hebat. Kau pikir kau begitu hebat. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Kakek, Hari ini kau bertanggung jawab penuh. Keluar dari sini sekarang. Keluar. Ada apa? Apakah mereka menjadikanmu kambing hitam lagi? Kau telah menandatangani begitu banyak kontrak untuk keluarga Yun. Bagaimana mereka bisa memperlakukanmu seperti ini? Huahai. Apa yang harus kulakukan? Istri, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Pergi. Kenapa kau membawaku ke hotel? Untuk menemukan Andre. Dia tinggal di sini. Untuk mencoba lagi. Tidak ada gunanya. Bahkan kakek turun tangan dan tidak berhasil menegosiasikannya. Apa gunanya aku pergi? Jadi kau bersedia untuk disalahkan. Bersedia membiarkan orang-orang ini melampiaskan amarah kepadamu setiap saat. Bersedia membiarkan orang-orang kecil ini menginjak-injakmu seperti ini. Aku tidak punya kemampuan. Aku tak bisa mengubah apapun. Aku tak butuh kau peduli. Bukan urusanmu. Yunkin. Hentikan omong kosong ini. Kau naik ke sana sekarang. Jika kau naik ke sana hari ini, kau akan tetap menjadi dirimu. Jika kau bahkan tidak The memiliki film was keberanian translated untuk mencoba, and kukatakan narrated padamu, by kau bahkan Media. tidak memenuhi syarat untuk menjadi istri suamiku yang penakut. Kau, Yunkin, dia tampak berbeda. Sama sekali tidak seperti sebelumnya. Semuanya berubah. aku percaya kau bisa melakukannya. Naik ke sana sekarang. Pergi. Jangan membuatku meremehkanmu. Gadis ini sama sekali tidak berguna. Kau pikir dia mengambil dua pesanan? Kemampuannya lumayan. Sekarang, sepertinya aku salah menilainya. Hanya saja, dia hanya beruntung. Keahlian apa yang sebenarnya dia miliki? Apa yang kau lakukan di sini belum cukupkah kau menyebabkan masalah? Keluar. Keluar. Kakak Anda dan aku telah mencapai kesepakatan kemitraan paten eksklusif. Kita hanya perlu membayar sekaligus 5 miliar, lalu 20% dari keuntungan tahunan. Itu saja. Coba kulihat. Ini. Yunking, apa hakmu untuk membuat keputusan sendiri dan mewakili keluarga dalam negosiasi dengan Kingmei International? Jika kakak dan aku pergi bernegosiasi, kita mungkin bisa menyelesaikannya dengan 3 miliar. Kau benar-benar, ini sungguh tidak sopan kepada orang tua dan sangat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Kau pikir kau bisa melakukan yang lebih baik? Kalau begitu, lakukanlah. Jadi bagaimana? Apakah kau menampar mereka? Di hadapan, melihat serunya makan tai mereka yang terkejut. Sungguh luar biasa. Keren banget. Biar ku katakan padamu, selalu yang terbaik untuk mendengarkan suamimu. Lihat, jika kau tidak mencoba, bagaimana kau tahu itu tidak akan berhasil? Tahu itu mustahil, benar. Suamiku. Terima kasih. Ku dengar, kau adalah pemimpin geng terbesar di kota Himalayans dan seorang kultivator seni bela diri. Siapa kau? Mau bertarung? Aku suka bertarung. Apakah kau menyerah? Aku menyerah. Aku buta karena tidak mengenali kebesaranmu. Aku menyerah. Jangan memberiku omong kosong itu. Aku di sini hari ini untuk menyebabkan masalah bagimu. Ikuti aku, dan kau akan menjalani kehidupan yang baik. Jika ada yang mengganggumu, aku akan melindungimu. Hanya satu pertanyaan, kau ikut atau tidak? Baiklah, aku ikut. Aku bersamamu. Kau memukul terlalu keras. Bawa dirimu. Dan keluar dari kamarku. Benarkah? Hentikan omong kosong ini. Terima atau tidak sama sekali. Cepat kemari. Mengapa? Perubahan hati yang tiba-tiba? Hanya sedang senang saja. Jadi, kapan? Suasana hatimu akan sedikit lebih baik.
Kau menyebalkan. King, ibu sudah menyiapkan makanan untukmu sebelum tidur. Si tidak berguna. Apa yang kau lakukan di sini, dan kau berani melepas bajumu? Ibu, aku yang memintanya datang. Api apa yang kau punya? Siramkan padaku. Apa kau gila? Dasar tidak berguna ini. Apa haknya dia? Tidur di kamarmu? Bagaimana dia tidak berguna? Dia melakukannya untuk membalas budi. Itu sebabnya, dia setuju menikah denganku. Selama bertahun-tahun kau membiarkannya bekerja seperti sapi cuci dan masak. Apalagi yang kau The film inginkan? was Tidak cukupkah? translated and Apa kau sudah narrated gila? by M Media. Apa bagusnya dia? Kau benar-benar membelanya. Berani membantahku. Apa kau benar-benar ingin menghabiskan seluruh hidupmu dengan pecundang ini? Kau, keluar dari kamar putriku sekarang juga. Ibu, jika kau membuatnya meninggalkan ruangan ini, aku akan pergi bersamanya. Pergi keluar. King, jangan seperti ini. Jangan berdebat dengan ibu. Aku akan keluar. Aku akan keluar. Entah kita tidur di kamar yang sama hari ini, atau aku akan pergi bersamanya. Jadi, kau tak perlu khawatir. Kau pilih. Baiklah, aku tidak akan peduli lagi padamu. Kau yang putuskan. Atau aku akan tidur di lantai. Lantainya dingin. Cepat naik ke tempat tidur. Kau bilang begitu. Jangan bergerak. Tidak bergerak. Tidurlah. Istri, kau pulang lebih awal hari ini. Kau pergi kemana pagi ini? Parfum. Koleksi pribadi Dior. Tidak. Ini milik Yi Ying Er, parfum favorit. Apakah kau bersamanya pagi ini? Tidak. Bukankah ini hari ulang tahunmu? Aku pergi ke Man untuk memilih hadiah untukmu. Mungkin saat aku menguji parfum itu, asisten penjualan menyemprotkannya padaku. Mal mana? Asisten penjualan yang mana? Ayo pergi sekarang. Tidak perlu untuk itu. Dan aku bahkan tidak buat makan siang sebelum pergi. Ibu akan membunuhku. Jangan khawatirkan dia. Ayo pergi sekarang. Konter mana? Kau membelikan parfum untukku, Nona Yun. Nona Yun, Anda sedang berbelanja? Ketua. Kebetulan sekali, kau juga sedang berbelanja. Ya, saya biasanya tidak punya waktu. Ini hari Sabtu, jadi saya keluar untuk jalan-jalan. Apakah ini suamimu? Hai, kan? Kita pernah bertemu sebelumnya di negosiasi bisnis. Yi Hao Xing Chen, rasanya aku pernah melihatmu sekali. Ya, ini aku. Ketua Mansi. Lama tak jumpa. Tuan Hu, Anda semakin tampan. Itu wajib. Jika seorang pria tidak tampan, wanita tidak akan The mencintainya. film was Astaga. translated and narrated Istriku, by M Media. bukankah kamu bilang, kamu ingin pergi ke konter untuk melihat apakah parfumku benar-benar ada di sana? Ayo pergi, aku masih harus pulang dan memasak. Diam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nona Yun, kalau kau ada urusan, aku tak akan mengganggumu lagi. Mari kita minum teh bersama kapan-kapan. Sudah cukup melihatnya. Tindak lanjuti. Begitu dia melihat seorang wanita, dia seperti mak komblang, bajingan besar. Ikuti aku masuk. Halo, bolehkah aku bertanya apakah ini Nona Yuncing? Aku, ini? Tuan ini, mengirimmu parfum. Aku tadinya ingin mengantarkannya ke rumahmu, tapi tak kusangka bertemu denganmu di sini. Apakah ini benar-benar dia? Aku membelinya pagi ini. Tuan Hu secara khusus di toko kami mendepositkan 2 juta untukmu. Kau dipersilakan untuk datang dan memilih kapan saja. Terima kasih. Apa kau sakit? Mengunjungi toko parfum, menyetor 2 juta. Kapan akan habis? Lagi pula, aku tahu kau mampu meminjam uang ini. Bukankah harus dibayar kembali? Apakah sepadan untuk ulang tahunku? Bunga mekar kembali. Masa muda tak kembali. Jangan khawatirkan soal uangnya. Aku pasti bisa membayarnya kembali. Sekarang kau percaya, parfum-parfum ini dibeli untukmu. Ya, kaulah yang paling jujur. Nah, begitu. Sini cium aku.
Tuan Huo, lama tidak bertemu. Kau mengundang. Aku senang hari ini, jadi aku ingin membuatmu senang. Aku mengundang kekasih kecilmu ke sini. Kau mengundangku ke sini. Tidakkah kau takut aku akan bersama suamimu berselingkuh? Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Suamiku tahu tidak akan rugi. Baiklah, jadi malam ini pinjamkan suamimu padaku untuk tidur dengan. Beraninya kau? Yi Ying Er, hari ini ulang tahun Yun King. Jangan main-main. King Kim, Zhang Peilin. Kau juga mengundang mantan kekasihmu. Emily, Aku tidak. kalau begitu tunggu. Dan saksikan pertunjukan monyetnya. King Kim, hatiku untukmu. Sejelas matahari dan bulan. Ini spesial, hadiah ulang tahun yang kupilih untukmu. Senilai 880.000. Aroma ciuman. Maaf, Tuan Shang, kau bisa datang hari ini. Hari ulang tahunku. Aku sangat senang, tapi hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Apakah itu hanya karena terlalu mahal? Sebenarnya di mataku, itu hanya perhiasan kecil. Tidak, Tuan Sang. Ini bukan karena hadiahmu terlalu mahal. Tapi karena benda ini, istriku bahkan tak meliriknya. Kalung 880.000 tidak mahal. Ini sesuatu yang pecundang sepertimu mampu beli? Kau mempermalukan dirimu sendiri. Yang ini, kerajinannya terlalu kasar. Produk jalur perakitan. Paling banyak 180.000. Kau bohong. Ini sesuatu yang kuminta dari seorang teman untuk dibawa pulang dari Prancis. Kalau begitu temanmu juga tidak punya selera bagus. Sini. Lihat baik-baik. Ini adalah karya seorang master Prancis. Pahatan tangan. Aroma ciuman. Mas Yaoqian, beritahu dia, berapa harga kalung ini? Tuan Huo, yang ini, ku bantu. Pesan dari kontar. Senilai 180.000. The film was translated Satu-satunya. and Tuan narrated by Zhang, M. kenapa Media. kau tidak mengambil milikmu kembali dan mencoba membodohi gadis muda dengan itu? King King, aku tahu kau sudah menginginkan kalung ini sejak lama. Jadi, aku sengaja memilihnya sebagai hadiah ulang tahunmu. Ini. King King, selamat ulang tahun. Suamiku, aku mencintaimu. Aku akan kembali. Yoniyu, apa yang kau lakukan di sini? Adikku sayang, hari ini ulang tahunmu. Tidak seharusnya aku datang dan merayakannya bersamamu. Kau tidak diterima di sini. Keluar. Kurasa, orang-orang yang tidak diterima di sini adalah kau. Kau, Yun Yu, kalau begitu beritahu kami, mengapa kami harus pergi? Tempat ini telah dipesan olehku dengan harga 3 kali lipat. Yun Yu, mengingat kau, iparku, aku minta kau segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kau harus memberiku muka. Wahai, jangan keterlaluan. Bos. Bos, Ada yang bisa kubantu? tempat ini sudah dipesan. Ya, bagaimana kau bisa melakukan ini? King King, bagaimana kalau kita sudahi saja untuk hari ini dan bicarakan besok? Tidak, aku tidak akan. Aku akan menawarkan 3 kali lipat harganya. Bawa dia pergi dari sini. oh maafkan aku. Tuan Muda Yu sudah membayar uang muka 300.000. Kamu, Jangan khawatir, aku punya solusi. Kalau begitu, mohon minta Tuan Muda Yun untuk membayar penuh untuk semua pengeluaran kami malam ini. Ingat, 3 kali lipat jumlahnya. Setelah membayar, kami tentu saja akan langsung pergi. Tuan Muda Yur, kenapa kau tidak bayar dulu? Dan aku akan segera mengusir orang-orang ini. Tidak masalah gasak kartunya. Tuan Muda Yor, saldo Anda tidak mencukupi. Bagaimana mungkin? Aku punya setidaknya 6 juta di kartu ini. Bagaimana aku tidak mampu? Tuan Huo memesan lebih dari 10 botol minuman senilai puluhan ribu, termasuk piring buah dan biaya layanan. Totalnya menjadi 7.500.000.
Omong kosong. Ini pemerasa? Tuan Muda Yu, kau bisa bercanda tentang apa saja. Tapi kau tidak bisa bicara sembarangan. Kami menjalankan bisnis yang sah. Jika kau ingin makan dan kabur, maka kau juga harus mempertimbangkan apakah kau bisa berurusan denganku, Haima, atau tidak. Baiklah, kau. Hari ini, anggap aku kehilangan muka di sini. Aku tidak mampu. Mari kita lihat bagaimana kau membayar. Kok Huahai bisa punya banyak duit? Ya. Bukankah biaya reservasinya cuma 300.000? Nona Yun, kau tidak perlu membayar. Kau bercanda. Kenapa mereka tidak perlu membayar? Tuan Hu adalah pemilik sebenarnya di sini. Apa kau punya masalah dengan itu? Baiklah, tunggu saja. Ayo gambar naga denganku di sebelah kiri. Kita gambar pelangi di sebelah kanan. Dasar gadis bodoh, kau cari masalah. Ya, ini sudah tengah malam. Kenapa kau belum tidur? Lagu apa yang kau nyanyikan? Aku mau nyanyi apa aja yang aku suka. Aku lagi senang hari ini. Aku senang banget hari ini. Berhenti bernyanyi, ibu mulai marah. Kembali ke kamarmu dan tidur. Bocah tengil. Kau benar-benar manja. Lihat apa yang terjadi padamu. Kita akan bercerai besok. Cerai. King, kau mabuk. Aku nggak mabuk. Aku cuma senang aja. Senang memang senang, tapi kau tidak boleh memanfaatkan aku. The film was Aku- translated aku menjual karya and seniku, narrated bukan by M tubuhku. Media. Suami, kamu baik-baik aja. Aku baik-baik saja. Aneh. Apakah karena hari ini aku terlalu gugup? Suami, kamu nggak perlu gugup. Kita coba lagi, yuk. Aku bahkan tidak memeriksa denyut nadiku sendiri. Mungkinkah aku tidak bisa? Suami, kamu pasti terlalu gugup. Gimana kalau kamu istirahat dulu sebentar? Jangan terlalu dipikirin. Kalau Ima nggak berhasil, aku temani kamu ke dokter besok. Tidur. Baiklah. Kau pergi bekerja. Dokter bilang padaku, ini psikologis. Aku bisa meredakannya sendiri. Kau tak perlu khawatir. Jadi, jangan stresin diri sendiri. Aku udah transfer uang ke kamu. Hari ini kamu nggak usah kerja. Di rumah aja. Kamu juga nggak usah masak. Kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Istriku yang terbaik. Lanjutkan. Ada apa? Ini akan berhasil. Yang tua membawakanmu seorang pasien. Kemari dan lihatlah. Tidak terlihat. Yang Xiaoping. Lalang, Arak sorghum 50 tahun. Ditemukan di desa pegunungan di rumah penduduk biasa. Tidak bisa dibeli dengan uang. Cobalah. arak sorghum 50 tahun. Jangan coba-coba membodohiku. Ini benar-benar arak sorghum 50 tahun. Nora, begitu lebih baik. Kemarilah, anak muda. Coba kulihat. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Tuan. Nah, penyakitmu. Orang tua ini tidak bisa menyembuhkannya. Jangan katakan itu, Tuan. Katakan padaku, penyakit apa sebenarnya ini? Sejujurnya anak muda, penyakitmu adalah sindrom alergi jatuh cinta. Ini di luar kemampuan pengobatan. Aku hanya seorang dokter, bukan psikolog. Kau bisa pergi. Tolong beritahu saya. Sederhananya, kau sangat tergila-gila pada seorang wanita. Tapi, kau tidak bisa memilikinya. Suatu hari, kau akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi karena kerinduan yang terpendam sejak lama, menyebabkan disfungsi fisiologis. Jika itu orang lain, ini bukan masalah. Apakah kau mengerti apa yang kukatakan? Aku pikir begitu. Kalau begitu pergilah. The film was translated and Kalau narrated begitu aku by perlu M mencari Media. psikolog macam apa? Kau perlu mencari
Psikiater yang tahu hipnosis. Psikiater tahu hipnosis. Sederhananya, mereka akan menghipnotismu. Lalu, menemukanmu seorang wanita. Setelah kau dihipnotis, kau bisa membayangkannya sebagai objek yang kau inginkan. Karena dengan wanita lain, kau tak akan punya apa-apa. Reaksi alergi. Setelah seluruh proses berhasil diselesaikan, penyakitmu akan sembuh tanpa obat. Baiklah, aku mengerti, Pak. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Tunggu sebentar, Nona. Sebaiknya kau cepat. Aku tahu, selama aku mendapatkan yang pertama darinya, sebelum orang lain, kutukanku bisa diangkat. Terima kasih, Paman Yang. Begitulah situasinya. Dokter, menurutmu, bisakah aku masih disembuhkan? Percayalah, tidak masalah. Sekarang tolong lihat arloji saku ini di tanganku. Tolong fokus. Lihat dengan penuh perhatian. Santai. Tuan, jangan. Terlalu gugup. Mari kita hilangkan rasa curiga dan waspada, dan mengobrol dengan santai. Baiklah, Baiklah, apa pekerjaanmu? aku tidak punya pekerjaan. Aku pengangguran. Kalau begitu, kau pasti cukup kaya. Di dunia ini, menganggur, butuh modal. Uang. Aku punya kartu hitam tertinggi. Ya Tuhan, Tuan Hu, akulah satu-satunya untukmu. Kau pasti tidak akan alergi padaku. Ayo, Tuan Hu. Kenapa kau tidak mencobanya padaku? Pasti tidak apa-apa. Tidak perlu, dokter. Aku sudah sembuh. Tuan Hu. Sebenarnya, gadis itu cukup cantik. Tubuhnya juga bagus. Ikuti saja arusnya. Kau tidak akan rugi apa-apa. Enyahlah. Kau anggap aku apa? Baiklah, saudara Hai. Kau hanya seperti ini dengan Yang Qing. Tidak apa-apa dengan wanita lain juga. Jangan terlalu terburu-buru. Mungkin suatu hari nanti kau akan sembuh tanpa obat. Kau akan baik-baik saja. Kau bukan seorang psikolog. Bagaimana mungkin kau punya solusi? Belum tentu. Kemampuanku cukup luas. Baiklah, jika kau benar-benar bisa membantuku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Baiklah, saudara Hai. Kalau begitu, tunggu kabarku. Sayang, ayo kita coba lagi. Jangan coba-coba lagi. Nggak mau coba. Kok kamu tahu kalau nggak bisa? Kata dokter. Karena kamu terlalu gugup. Aku tidak gugup. Aku hanya akan melupakannya. Tunggu aku pulih selama beberapa hari. Setelah aku pulih, aku akan menunjukkan padamu apa itu pria sejati. Sayang, aku tahu kamu bisa. Aku percaya sama kamu. Wahai. Makan malamnya sudah siap. Dasar pengecut. Begitu istrimu pulang, kau langsung menjilatnya. The Pergi film buat was makan malam. translated Baiklah. and Ibu, narrated lain by kali M. kalau Media. masuk, bisa ketok pintu dulu nggak? Apa aku perlu mengetuk? Untuk masuk ke kamar anakku? Tunggu, aku ada yang ingin kutanyakan. Katakan padaku, anak ini, apa ada yang salah dengan bagian bawahnya? Dia bahkan tidak bisa menyentuhmu. Ibu, itu nggak benar. Jangan ngomong kayak gitu. Kau tidak bisa membodohiku. Kalau kau bisa, pagi ini kau pergi ke klinik andrologi untuk apa? Kamu ngikutin kami. Apa salahnya mengikutimu? Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau mendapatkan pria yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa berfungsi dalam hal itu. Apa gunanya? Punya pria seperti itu? Jangan ngomong sembarangan. Dia nggak kenapa-napa. Dia cuma sakit perut. Kami udah ke rumah sakit. Dan dokter bilang dia baik-baik aja.
Dia baik-baik aja, kok. Akan kubuat kau melihat dengan jelas hari ini. Kamu beneran mukul aku. Mulai sekarang urusanku. Bukan urusanmu lagi. Kalau saja dia cuma miskin. Aku masih bisa menoleransi. Bahkan tidak bisa berfungsi dalam hal itu. Kalau begini terus, kau akan jadi janda hidup. Tentu saja tidak. Cerai besok. Istri-istri, kau baik-baik saja. Aku baik-baik aja selama ini. Aku udah jahatin kamu. Mulai sekarang, masalah apapun yang kita punya, kita selesaikan sama-sama. Halo. Kok bisa begini, sih? Baik, aku segera ke sana. Ada apa? Kita harus segera ke rumah kakek. Orang-orang dari departemen proyekku dan warga yang direlokasi terlibat konflik dan sekelompok besar penduduk desa menghajar mereka. Mereka masih ditahan di sana. Apa? Suami, semua paman dari keluarga ada di sana. Aku harus gimana? Ingat, apapun yang mereka katakan nanti, jangan membantah. Angguk dan setujui saja. Ayo pergi. Suami, kamu mau kemana? Aku takut kalau nggak ada kamu. Jadilah anak baik dan dengarkan. Aku akan segera kembali. Yunkin, kau baru datang sekarang. Lihat kekacauan yang kau sebabkan pada keluarga. Dasar gadis telaka. Kerja bagus, kemarilah. Kakek, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Jelaskan. Kau telah membuat kekacauan besar. Apa yang perlu dijelaskan? Para penduduk desa menuntut harga yang sangat tinggi. Pemerintah sedang mengawasi, dan dua mitra investasiku yang terbesar mulai menarik dana mereka. Keluarga kita dalam bahaya. Karena ini, kita bisa kehilangan segalanya. Apa kau tidak menghormati leluhur keluarga Yan? Kakek, aku. Halo. Halo, Ketua Sel, ada apa? Anda menarik dana Anda. Ketua Zhao, Xiao. Habis sudah. Keluarga Xiao juga telah menarik dana mereka. Bahkan, jika kita bisa mengatasi ini sekarang, kita tidak akan punya dana. Berhenti. Bagaimana bisa kau, dasar, bajingan, keluar? Aku tidak bisa keluar. Kau memukul istriku. Wahai, kau yang hanya tahu berkeliaran di sekitar kompor, kau tidak berguna. Beraninya kau menentang kakekmu. Masalahnya telah diselesaikan. Penduduk desa telah setuju dengan rencana kompensasi baru dan berjanji untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Fase kedua proyek dapat memulai konstruksi kapan saja. Mustahil, aku jelas sudah membuat pengaturan yang tepat. Ada apa ini? Apa mereka benar-benar setuju? Kau pasti telah mengorbankan kepentingan keluarga untuk mendapatkan persetujuan dari orang-orang biasa itu. Sebelumnya untuk mencelakai Yunkin, kau sengaja menaikkan harga untuk menipunya. Penduduk desa ini tidak mengerti situasinya, jadi mereka tidak setuju dengan pembongkaran. Aku sudah menjelaskan sebab dan akibatnya kepada mereka dan bersedia untuk memberi mereka kompensasi yang sesuai. Itu sebabnya mereka setuju untuk pembongkaran dengan harga pasar. Aku tidak pernah The menyangka. film was Aku tak pernah translated menyangka and masalah narrated by ini akan Amnesia. terselesaikan semudah ini. Yunkin, bahkan jika kau telah menyelesaikan masalah ini, tidakkah kau pikir ini sedikit terlambat? Semua investor keluarga telah menarik modal mereka. Tidak ada uang untuk diinvestasikan. Proyek selanjutnya, apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau diam saja? Kakek, jika kakak benar-benar percaya, ini semua karena aku bersedia menanggung semua tanggung jawabnya. Aku akan menandatangani perjanjian taruhan dengan keluarga. Taruhan macam apa? Beri aku waktu 1 bulan. Jika dalam 1 bulan ini, aku tidak dapat menemukan investor, aku bersedia menyerahkan semua hak manajemen kepada keluarga, mundur dari keluarga. Pada saat yang sama, memberikan kompensasi kepada keluarga, 100 juta. Yunkin, kurasa dengan kemampuanmu, seminggu seharusnya cukup. Proyek keluarga ini telah tertunda cukup lama. Tidak ada lagi waktu untuk menunda.
1 minggu. Aku percaya padamu, sayangku. Baiklah, karena itu sudah beres. Semuanya, bubarlah. Tunggu sebentar. Aku masih ada yang ingin kukatakan. Kejadian hari ini, termasuk semua konsekuensinya, disebabkan oleh Yun Yu dan ayahnya. Apa katamu? Aku mengatakan alasan perusahaan berada dalam keadaan seperti ini hari ini adalah karena mereka, Yun Yu dan ayahnya. Jika bukan karena kalian berdua, perusahaan tidak akan kehilangan uang. Tidak sampai sejauh ini. Jangan fitnah kami. Disebabkan oleh Yun Yu dan ayahnya. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Kau tidak punya bukti. Jangan fitnah kami. Ini Yun Yu. Bukti menyuap penduduk desa. Ini berisi semua yang berkaitan dengan urusan bisnis Yun Yu dan informasi. Bawalah. Kenapa kau menghentikanku tadi? Hanya untuk melampiaskan emosimu. Tidak, aku hanya tidak ingin kau kehilangan keuntungan yang seharusnya bisa kau dapatkan direbut oleh orang lain. Tapi intinya aku bahkan tidak bisa menemukan investor sekarang. 3 hari lagi, dan The jika film aku was masih belum menemukan translated investor, and narrated semuanya by akan berakhir. Media. Jangan khawatir, kau pasti akan menemukannya. Halo, Bos? Apakah kau punya waktu? Aku punya 2 teman yang ingin bertemu denganmu. Ayo, biar ku perkenalkan kau. Ini bosku, Tuan Ho. Ini Yang Ci. Temanku, dia ingin bertemu denganmu. halo. Betul. Bagaimanapun juga, kau adalah seorang kultivator pemurnian otot 3 kali lipat. Bagaimana kau bisa berakhir dengannya? Jangan bicara omong kosong. Bos kami sangat cakap. Masih muda. Dan mampu apa? Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Bocah. Kau berani berteriak padaku. Kau tidak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin? Kau, alam apa kau? Bukan urusanmu. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Aku akan melaporkanmu ke sekte bela diri. Ayo, biar ku beritahu kau. Bahkan direktormu harus menyalakan rokokku saat melihatku. Direktur, kau melihatnya. Anak ini arogan dan mendominasi. Dia baru saja menghinamu. Jika kau tidak memberinya pelajaran, dia akan benar-benar lepas kendali. Dia benar-benar terlalu sombong. Sialan. Jaga mulutmu. Siapa yang sombong? Aku selalu rendah hati. Baiklah, Jangan marah. Aku tidak sedang membicarakanmu. Aku sedang membicarakan anak itu. Beraninya dia mengganggumu. Benar-benar keterlaluan. Direktur, apakah kau mendengar dia memfitnahmu? Ya, aku mendengarnya. Oh, kau sangat menyebalkan. Di depan bawahanku. Beri aku sedikit muka. dia meremehkanku. Dan dia bawahanmu. Pada siapa lagi aku harus marah? Kepada siapa aku harus melampiaskan amarahku? Baiklah, tenanglah. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti. Baiklah. Bawa dia pergi dari sini. Aku muak melihatnya. Keluar dari sini sekarang. Ya. Baiklah, kau juga keluar. Kita berdua. Ada yang harus dibicarakan. Bagaimana? Kali ini aku memberimu cukup muka. Karena kita pasangan. Maka wajahku adalah wajahmu. Ingin menyatu denganku. Baiklah, buka bajumu dulu dan menyatu. Hentikan. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku menemukan seorang dokter untuk merawatmu. Apakah kau ingin bertemu? Benarkah? Ya, Di mana itu? ini terapis Anda. Kau bercanda. Bukankah ini hanya bunga? Penyakit apa yang bisa disembuhkannya? Namanya bunga api tipu daya. Tataplah itu. Itu akan membakar tekadmu dan menempatkanmu dalam
keadaan trans, dan kau akan berpikir bahwa semua itu benar-benar terjadi. Bukankah itu terapis terbaik? Ini, apa benar-benar semu nyarap itu? Di mana ini? Sayang, kenapa baru pulang sekarang? Istri. Kau tampak sedikit berbeda. Sayang, apa bedanya aku? Kenapa kita tidak coba lagi? Mungkin kita tidak seharusnya mencoba. Aku tidak terlalu pandai. Bagaimana Film kau tahu was kau tidak baik translated jika and tidak mencoba? narrated by M Media. Sayang, hai. Aku. Kenapa aku di sini lagi? Jati menurutmu di mana? Kau barusan. Apa yang kau lakukan? Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Mungkin aku salah urat. Rasanya sakit begitu aku duduk. Karena kau baik-baik saja. Kalau begitu aku akan pergi. Baiklah. Silakan kalau begitu. Halo, Kakak ipar ditipu oleh Xiang Piling. apa? Tuan Xiang, sudah larut malam. Ada apa? King, duduklah. Aku sudah mendengar tentang situasimu. Aku punya di sini, menyiapkan kontrak. Kontrak. Kita sudah saling kenal begitu lama. Kita belum minum bersama. Mari kita minum. Tuan Xiang, kita harus membahas kontraknya dulu. Tidak masalah. Ada beberapa masalah kecil dengan kontrak ini. Misalnya, siapa yang akan memiliki kontrak di masa mendatang? Hal-hal ini bisa dibicarakan nanti. Maksudku, selain pertukaran bisnis, ada hal yang lebih penting yang bisa kita tukar. Tuan Xiang, apa maksudmu? Maksudku, kita bisa melakukan pertukaran yang lebih intim dan detail, termasuk secara mental dan fisik. Tuan Xiang, Buan Xiang, Berhenti. Berani kau sentuh istriku. Kau berani menyentuh istriku. Huahai. Jadi kau bahkan memberinya obat bius. Kau benar-benar ingin mati. Berani kau lakukan itu lagi. Jangan berani lagi. Keluar sekarang. Istri. Bangun. Istri, lihat aku, siapa aku istri. Suami, maafkan aku. Tidak apa-apa. Ini salahku. Istri. Ini bukan salahmu, ini salahku. Aku sudah mengurus investasinya. Aku lupa memberitahumu. Krisisnya sudah berakhir. Benarkah? Benarkah? Suami,